Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai studi kasus berita hoax Dr. Lois Owin terkait COVID-19. Sebelumnya kita ingin memperkenalkan diri kita masing-masing. Saya Saka Fikri Maulana dengan NIM 122100535. Saya Faiz Nur Alifianto dengan NIM 1221 12003. Selanjutnya masuk ke latar belakang. Coronavirus atau lazim disebut COVID-19 merupakan virus yang menyebabkan terjadinya infeksi saluran pernapasan atas. Pada akhir tahun 2019 lalu, fakta ilmiah telah menimbulkan keresahan di masyarakat dan berpotensi menghambat upaya penanggulangan pandemi. Dia menyebut bahwa obat-obatan yang digunakan untuk pasien COVID-19 telah menimbulkan komplikasi di dalam tubuh pasien. Kemudian rumusan masalahnya yang pertama, apa motif dibalik penyebaran berita hoax COVID-19 yang dilakukan Dr. Lois? Yang kedua, siapa sebenarnya pelaku yang melakukan penyebaran berita hoax COVID-19 ini? Yang ketiga, bagaimana kronologi penyebaran berita hoax COVID-19 ini? Yang keempat, apa saja ketentuan hukum yang relevan dengan penyebaran berita hoax COVID-19 ini? Yang kelima, bagaimana analisis etik profesi TIK terkait penyebaran berita hoax COVID-19 ini? Yang keenam, apa solusi pencegahan dan penanggulangan yang dapat dilakukan untuk mencegah terulangnya penyebaran berita hoax seperti ini di masa depan. Yang selanjutnya masuk ke pembahasan yaitu motif. Terlois mungkin percaya bahwa pendekatan konvensional seperti penggunaan obat-obatan dan vaksin lebih berbahaya daripada virus itu sendiri. Pandangan skeptis terhadap praktik medis modern dan keyakinan pada teori konspirasi seringkali mengarah pada keyakinan ini. Penyebaran informasi kontroversial juga dapat menjadi cara untuk mendapatkan popularitas dan pengikut di media sosial yang dapat menghasilkan uang atau status sosial yang lebih baik. Yang selanjutnya pembahasan pelaku yaitu Dr. Lois Owin atau sering disebut Dr. Lois adalah seorang dokter yang tiba-tiba menjadi terkenal di Indonesia karena pernyataan kontroversialnya tentang COVID-19. Dia berbicara tentang hal itu dalam beberapa kesempatan di media sosial dan dalam wawancara televisi, mengatakan bahwa kematian akibat COVID-19 bukan disebabkan oleh virus itu sendiri, tetapi oleh interaksi obat-obatan yang diberikan kepada pasien. Dr. Lois lulusan Universitas Kristen Indonesia atau UKI. Dia lulus sarjana di kampus tersebut pada tahun 1996 lalu dan dia tidak terdaftar di pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia atau IPID. Bahkan surat tanda registrasi atau STR dia sebagai dokter ternyata juga sudah tidak aktif sejak 2017 silam. Selanjutnya kronologi. Semua bermula ketika Dr. Lois menyatakan bahwa COVID-19 tidak berbahaya dan bahwa kematian akibat interaksi obat-obatan daripada virus itu sendiri. Penjelasannya tersebar luas melalui wawancara televisi dan media sosial, menyebabkan reaksi keras dari komunitas medis dan masyarakat umum. Organisasi kesehatan seperti Ikatan Dokter Indonesia mengecam pernyataan Dr. Lois, mengatakan bahwa itu dapat menyesatkan masyarakat dan tidak didukung oleh bukti ilmiah. Dr. Lois dilaporkan ke polisi karena tuduhan menyebarkan informasi yang tidak benar yang membahayakan kesehatan publik. Polisi mulai memeriksa kasus dengan mengumpulkan bukti dari media sosial dan mewawancarai Dr. Lois. Kemudian Dr. Lois ditetapkan sebagai tersangka
dalam kasus penyebaran hoax terkait COVID-19 setelah penyelidikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, pembahasan untuk ketentuan hukum. Dalam kasus penyebaran hoaks terkait COVID-19, Dr. Lois Owen akan menghadapi proses hukum yang serius di Indonesia. Pasal 28 ayat 2, Pasal 45 A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, kemudian Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, kemudian Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, kemudian Pasal 14 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Semuanya menyebabkan Lois terjerat. Proses hukum yang dihadapi mencakup pemeriksaan, penyidikan, dan kemungkinan persidangan di pengadilan. Selama proses ini, Dr. Lois memiliki hak untuk membela diri dan prosedur hukum akan mengikuti ketentuan yang berlaku di Indonesia, termasuk hak pendampingan hukum. Selanjutnya untuk pembahasan analisis etika profesi TIK. Sebagai dokter, Dr. Lois menyebarkan informasi COVID-19 yang kontroversial yang tidak didukung oleh bukti ilmiah. Tindakan ini tidak hanya melanggar etika umum dalam memberikan informasi kesehatan, tetapi juga berpotensi merugikan masyarakat secara keseluruhan. Profesional yang bekerja dalam bidang teknologi informasi memiliki tanggung jawab moral yang signifikan untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik. Penyebaran informasi yang salah atau bahkan hoax dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap profesi TIK secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya selalu memastikan bahwa informasi yang diberikan didasarkan pada bukti ilmiah yang valid dan relevan. Untuk selanjutnya, pembahasan solusi pencegahan atau pengulangan. Yang pertama, penegakan hukum. Pemerintah harus meningkatkan penegakan hukum terhadap penyebaran hoaks dan menegaskan bahwa pelanggaran akan dihukum. Kedua, pendidikan publik. Meningkatkan literasi digital dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya informasi palsu sangat penting. Ini juga penting untuk mengajarkan mereka cara memverifikasi informasi sebelum disebarluaskan. Yang ketiga, kolaborasi dengan platform media sosial. Media sosial harus aktif menghapus konten yang melanggar kebijakan dan mendeteksi hoax. Yang keempat, komunikasi transparan dan dari pemerintah. Untuk mengurangi kepercayaan terhadap hoax, pemerintah harus memberikan informasi yang jelas, transparan, dan berbasis bukti ilmiah pada masyarakat. Kemudian yang kelima, peran aktif profesional kesehatan dan akademis. Akademis dan profesional kesehatan harus aktif terlibat dalam memberikan penjelasan ilmiah yang dapat dipercaya kepada masyarakat. Selanjutnya kesimpulan, dengan menyebarkan hoax tentang COVID-19, Dr. Louis telah mengingatkan kita akan pentingnya integritas, kehati-hatian, dan kebenaran dalam praktik profesional, profesi TIK, dan bidang kesehatan. Untuk mencegah dan menghentikan penyebaran hoax, diperlukan tindakan yang terkoordinasi,
seperti penegakan hukum yang tegas, pendidikan publik yang meningkatkan literasi digital, dan kerjasama dengan platform media sosial untuk menghapus konten yang merugikan. Oleh karena itu, kasus ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga kerahasiaan informasi di era digital yang serba cepat dan terhubung ini, serta menekankan betapa pentingnya menerapkan etika yang kuat serta saat berkomunikasi dengan orang-orang tentang cara mendukung kesehatan dan kesejahteraan bersama. Selanjutnya untuk saran, dari kasus Dr. Louis Owen menunjukkan betapa pentingnya kejujuran dan kehati-hatian dalam berkomunikasi, terutama dalam hal kesehatan masyarakat. Penyebaran hoax tentang COVID-19 oleh Dr. Louis mengingatkan kita akan bahaya yang ditimbulkan oleh informasi yang salah atau tidak didukung oleh bukti ilmiah yang kuat. Langkah-langkah nyata seperti penguatan hukum dan penegakan yang tegas terhadap penyebaran hoax diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Pendidikan literasi digital sangat penting untuk membantu masyarakat membedakan antara hoax dan informasi yang benar. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.